wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita masih mempelajari surat Al-Lahab ya. Baik, Ananda Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat dalam pelajaran dari kita hari ini. Oke, kita langsung mulai saja. Let's reset tahu and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal khatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi didiha habadum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Shadaqallahul azim. Oke, Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul surat Al-Lahab. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Surat Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab urutan ke-111 dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Lahab termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, kandungan surat Al-Lahab ini masih materi yang minggu kemarin ya. Surat Al-Lahab itu menceritakan tentang apa? Nah, di sini dijelaskan surat Al-Lahab itu menceritakan kisah Abu Lahab. Nah, siapa Abu Lahab ini? Insya Allah akan kita pelajari minggu depan ya. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab beserta istrinya yang akan masuk neraka karena istrinya suka menyebarkan fitnah, sementara Abu Lahab sendiri selalu membenci Nabi Muhammad SAW dan juga selalu uh, menghalang-halangi dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu menyebarkan agama Islam. Jadi selalu dilarang-larang dan juga selalu ditutup-tutupi dan juga disalah-salahkan. Itu Abu Lahab. Lalu apa asbabun nuzul dari surat Al-Lahab? Asbabun nuzul dari surat Al-Lahab dimulai dari ancaman api neraka bagi istri Abu Lahab yang akan diberikan kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Karena apa? Karena dia selalu menyebarkan fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menceritakan tentang peristiwa turunnya surat Al-Lahab, yaitu peristiwanya terjadi di Bukit Sofa. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa menyeru akan kaum Quraisy pada saat itu untuk berkumpul. Berarti itu di kota Mekah ya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai kaumku, jika aku menceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Itu ucapan dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy pada saat itu. Mereka menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi pun, sini adalah Nabi Muhammad maksudnya, kemudian melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Maksudnya adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Lahab menginstruksikan, "Celakalah kamu Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Nah, pada saat itu
orang-orang yang membenci dari Nabi Muhammad SAW hanya menyebut Nabi Muhammad dengan Muhammad saja. Maka Bapak pun tidak merekomendasikan kalau menyebutkan nama Nabi Muhammad hanya Muhammad saja karena itu sama seperti kaum-kaum terdahulu yang membenci Nabi Muhammad ya. Jadi kalau bisa kita menyebut Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya namanya saja Muhammad, itu seperti panggilan dari Abu Lahab. Lalu apalagi yang ingin Bapak bahas? Nah ini, pada Asbabun Nuzul ini diceritakan bahwa kaum Quraisy percaya bila ada orang-orang yang akan mengintai mereka, mengintai keselamatan mereka, mereka mempercayai karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong ya, sehingga sangat dipercaya sekali oleh semua orang, baik itu muslim dan juga non-muslim pada saat itu. Tapi pada saat Nabi Muhammad mengatakan tentang menyembah kepada Allah, lalu tentang siksaan yang amat berat di neraka, mereka seakan-akan tidak mengimani. Nah, seperti itu ya, tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahkan oleh Abu Lahab dicela. Nah, itu tindakan yang tidak baik. Jadi sebaiknya bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah untuk selalu mempercayai dan mengimani dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Baik, Ananda sekalian, kesimpulan kita pada hari ini, surat Al-Lahab mengajarkan kita untuk tidak menyebarkan fitnah seperti tadi istri dari Abu Lahab dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengikuti dari sifatnya Abu Lahab yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan ada suratnya tersendiri. Wah, itu luar biasa sekali. Pelajaran bagi kita semua agar kita menyayangi kepada sesama, terutama ayah bunda, adik dan kakak kita dan juga ibu bapak guru. Baik, Ananda sekalian, itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.